Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama untuk melakukan atau berdiskusi diseminasi visi guru penggerak dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Agus Kurniawan SPD CF. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya telah meluangkan waktu. Nanti di sini kita akan berdiskusi bersama tentang visi sekolah kita. Nanti Bapak Ibu juga diajak berdiskusi untuk menyampaikan unek-unek di dalam hati, apa keinginan di dalam hati Bapak Ibu tentang visi dari sekolah kita di SMA Negeri Darussalam Sumajuru. Nonton guys? Guys, sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita membaca Bismillah terlebih dahulu agar acara kita kali ini berjalan dengan lancar. Mari bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak Ibu, saya di sini hanya membuka saja. Selanjutnya nanti bisa dilanjutkan ke Ibu PT kita. Oke, terlebih dahulu di sini nanti yang akan menyampaikan diseminasi adalah Bapak Agus Kurniawan sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Lalu di sebelahnya ada Ibu Ernawati selaku pendamping praktik Bapak Agus Kurniawan, dan ada Bapak Wahid Lestiono MM selaku Bapak Kepala SMA Negeri Darussalam Sumajuru. Ini monggo untuk Ibu PP, Bu Ernawati kami persilahkan. Oke, monggo Bapak Wahid Lestiono kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya, terutama untuk Pak Agus Kurniawan yang pada kesempatan ini mendapat kesempatan atau mendapat kebahagiaan tentu diterima sebagai CGP, dan kali ini dalam proses untuk mengeliminir C-nya sehingga nanti menjadi guru penggerak. Nah, harapan saya sebagai kepala sekolah segera menularkan apa yang dimiliki kepada teman-teman yang lain supaya kelak semua dari teman-teman Pak Agus yang ada di SMA Negeri Sumajuru ini diterima sebagai CGP dan kemudian menjadi guru penggerak. Itu harapan saya. Dengan demikian sekolah ini akan lebih cepat bisa dikembangkan dalam rangka menggapai tahun emas 1945. Nah, mungkin sambutan saya seperti itu. Terima kasih, mohon maaf kepada Bu Erna yang telah mendampingi, sabar mendampingi teman-teman dari SMA Negeri Sumajuru. Ya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Wahid selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Sumajuru, yang kami hormati Pak Agus Kurniawan, calon guru penggerak hebat yang saya dampingi, begitu pula dengan Bapak dan Ibu guru semuanya yang luar biasa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Ilahi Robbi Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan pertemuan diskusi yang akan membahas visi guru penggerak dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW
yang kita harapkan syafaatnya di yang akhir. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mohon maaf sebelumnya karena ini sudah menyita waktunya Bapak Ibu yang seharusnya bercengkrama dengan bahagia bersama anak murid, ini harus meninggalkan waktunya sejenak karena ada agenda yang perlu diikuti oleh Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu, tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mendiskusikan cita-cita, mimpi, dan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi mimpi itu mimpi kita semua, mimpi semua warga sekolah. Demikian Bapak Ibu, yang nanti mungkin akan bisa dirumuskan menjadi satu visi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya visi itu adalah tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah. Visi itu sifatnya dinamik, bisa mengalami perubahan dan perkembangan setiap saat sesuai dengan zamannya. Anak-anak mengalami perkembangan, lingkungan mengalami perkembangan, kurikulum juga mengalami perkembangan. Jadi mungkin ada juga sekolah yang kurikulum yang visinya itu visi yang tidak berubah karena visi itu dianggap masih relevan. Visi itu sifatnya umum, jadi meskipun ada perubahan dan perkembangan, tapi dia masih tercakup di visi yang umum itu. Nah, visi yang ideal itu adalah visi yang sifatnya lebih tajam, lebih khusus sehingga lebih mudah untuk di breakdown dan dicapai di dalam program-program sekolah. Demikian Bapak Ibu, diseminasi kali ini Pak Agus ini sedang ada dalam proses pendidikan guru penggerak. Dan ini Pak Agus sedang belajar untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah bersama dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun demikian, meskipun ini hanya merupakan proses, tapi diharapkan ini menjadi satu refleksi yang bisa dijadikan dasar untuk pengembangan visi sekolah di masa yang akan datang. Tidak harus merubah. Kalau dianggap visi itu masih relevan, itu bisa dipakai. Apalagi apabila visi yang dibuat oleh Pak Agus selaku calon guru penggerak itu sudah selaras, maka tinggal membuat prakarsa perubahan dari elemen-elemen visi itu yang akhirnya menghasilkan inovasi. Jadi elemen perubahan itu menghasilkan inovasi yang akan mempercepat visi itu tercapai. Itu. Jadi harapannya Bapak dan Ibu semuanya ikut aktif di dalam diskusi ini, ikut menyampaikan mimpi-mimpinya tentang anak murid, juga tentang visi masing-masing yang mungkin nantinya akan terwadahi sehingga menjadi visi sekolah. Akan sangat luar biasa, akan kita ingat dan bisa kita hafalkan, kita resapi manakala visi itu kita berperan untuk kontribusinya, kan demikian Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak berperan, mungkin kita hanya sekedar menghafal atau visi itu bisa menjadi jargon, kan demikian. Jadi untuk bagaimana kita merumuskan atau menyampaikan mimpi-mimpi kita nanti akan dipandu secara langsung oleh Bapak Agus. Kami silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri Darussalam Semenjuru, Bapak Dr. Andes Wahid Lestiono MM. Yang kami hormati Ibu PP, pengajar praktik saya, Bu Erna. Beliau ini merupakan salah satu guru berprestasi di Banyuwangi, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah dengan lika-liku yang beliau alami, akhirnya detik ini beliau menjadi kepala sekolah di SDN 1 Tegarharjo Glemor. Dan tidak lupa Bapak Ibu guru yang sudah hadir, yang saya hormati pula. Pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan rasa puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada forum diskusi ini semoga forum ini memberikan manfaat untuk kita, memberikan pengalaman yang luar biasa, memberikan pengalaman baru dan menambah kompetensi kita sebagai guru, sehingga nanti pada akhirnya
ketika kita keluar dari ruangan ini, kita bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih banyak karena rawuhipun jenengan di ruangan ini sudah meluangkan waktu, kesempatan, tenaga dan pikirannya nanti dalam forum diskusi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Sekolah, Bu Erna, Bapak Ibu Guru yang sudah hadir. Berikutnya pada forum kali ini kita akan membahas tentang visi dan prakarsa perubahan yang nantinya akan bisa kita implementasikan di sekolah. Jadi Bapak Ibu, pada diskusi kali ini bukan menjadi ajang kita untuk merubah sebuah visi yang sudah ada, bukan. Tapi ini sebagai imbas yang sudah pernah saya lakukan di pendidikan guru penggerak. Kalau misal apa yang sudah saya dapatkan ini hanya saya miliki sendiri, tidak saya tularkan ke Bapak Ibu Guru, maka itu tidak ada manfaat. Maka dari itu pada hari ini, pada kesempatan kali ini saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Guru juga untuk bersama mendapatkan sesuatu yang saya dapat di pendidikan guru penggerak, yaitu merumuskan sebuah visi dan prakarsa perubahan untuk kemajuan sekolah. Jadi ini bukan forum diskusi untuk membuat visi sekolah, jadi bukan merubah visi sekolah, bukan merubah visi SMA Darussalam, karena visi SMA Darussalam sudah sangat luar biasa, di mana Pak Wahid dan tim dalam merumuskan sebuah visi sudah sangat visioner terhadap siswa, karena visi yang sudah dibuat ini saya yakini bahwasanya visi ini berpusat pada siswa, berpihak kepada siswa. Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan Kepala Sekolah, pada kesempatan kali ini ada beberapa item yang nanti akan kita bahas. Tapi sebelum kita masuk ke dalam inti, izinkan saya untuk membahas tentang kesepakatan kelas. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya berdiri aja sudah. Ibu enak, Pak Wahid, saya izin berdiri aja. Jadi saya ingin membuat kesepakatan kelas bersama Bapak Ibu Guru yang ada di sini, bahwasanya pada forum diskusi kali ini ada 6 item yang kita sepakati bersama. Kalau ada yang kurang, monggo bisa ditambahkan. 6 item itu adalah yang pertama, kita awali kegiatan forum diskusi ini dengan berdoa bersama. Tadi sudah dipimpin oleh Bu Indah untuk mengawali kegiatan pada hari ini. Yang kedua, tanda panah itu adalah diharapkan nanti Bapak Ibu bisa konsentrasi dan juga menghadirkan jiwa raganya di sini. Jangan hanya jiwanya aja, jangan hanya raganya aja, tapi jiwanya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Saya harapkan nanti apa yang saya dapatkan ini jenengan juga merasakan gitu loh. Siapa tahu dengan apa yang saya berikan ke jenengan ini, jenengan bisa terinspirasi, bisa ikut PGP. Jadi mengikuti jejak-jejak teman-teman yang sudah jadi guru penggerak, seperti Pak Habibie, Bu Ana sekarang masih proses, saya juga masih proses, dan juga ada 2 guru yang sudah mengikuti jejaknya kami, yaitu Pak Dodik dan Pak Ping. Nah, semoga dari teman-teman guru penggerak ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Harapannya seperti itu. Terus yang ketiga, gambar anak kecil yang mengacungkan tangan ini menganalogikan bahwasanya nanti agar diskusi ini hidup, saya minta Bapak Ibu juga terlibat secara aktif. Bukan hanya menulis, tapi menyampaikan juga. Oke. Terus yang berikutnya, anak kecil senyum. Saya harapkan juga forum ini bisa memberikan sesuatu yang bahagia di jenengan, sesuatu yang menyenangkan. Jangan jenengan hadir di sini sudah merenung, sudah ada apa ini bagus, nanti ada sesuatu yang membuat kita malah tertekan. Jangan. Saya punya rumus Bapak Ibu. Mereka identik dengan rumus ya. Senyum juga ada rumus 227. Apa itu 227? 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, 7 detik ditahan. Jadi senyumnya ini, ditahan 7 detik. Bisa? Nah, kayak Bu Mei seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, mohon nanti selama kegiatan diskusi ini jenengan bisa nampakkan senyum bahagianya. Ya, masalah-masalah yang ada di sekolah mohon di skip dulu.
Terus berikutnya tentang HP, Bapak Ibu boleh menggunakan HP, silakan sesuai dengan kebutuhannya. Yang penting kita ada di dalam ruangan ini dan bisa menginisiasi apa yang kita harapkan. Terus yang berikutnya, yang terakhir ini adalah satu gelas kosong. Mungkin Bapak Ibu guru juga sudah pernah tahu ini apa ini filosofinya. Gelas kosong itu mengindikasikan bahwasanya kami atau kita yang ada di sini nanti diharapkan bisa menjadi menjadi wadah yang siap untuk diberikan ilmu, diberikan pengetahuan, diberikan informasi, diberikan sesuatu yang baru. Sehingga nanti ketika gelas ini diisi air, sama seperti kita saat ini mungkin masih kosong. Nanti setelah diskusi ini selesai, ada sesuatu hal baru yang bisa dibawa pulang atau bisa diimbaskan ke kelas. Ya, gimana Bapak Ibu? 6 item ini sepakat dilaksanakan ya? Siap? Oke, kalau siap, ada yang tambahkan? Ada nggak? Atau misal Pak, boleh nggak kalau misal saya izin ke belakang? Kita buat aja, boleh silakan. Misal ditambahi kalau misal ada hal yang belum penting atau pengen melanjutkan kegiatan, boleh silakan. Ya Bapak Ibu, kami izinkan. Terus berikutnya, biar tidak terlalu tegang, karena saya pengen yang rumus 227 tadi juga dihadirkan di sini gitu loh. Rumusnya 227 tadi dihadirkan. Maka saya ajak Bapak Ibu guru untuk speaking dulu. Oke, coba kita berdiri bersama, kita ikuti gerakan dari speaking ini. Ambil ini Bapak Ibu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ingkar di pagar bundar, kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kiri jembatan, kanan dua jari kiri menjadi 4, ku buat kamera ceklek. Kanan 3 jari kiri jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kiri gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kiri gabung menjadi 10, siap berdoa. Oke, selamat belajar ya. Ini sering diimplementasikan di TK dan SD Bapak Ibu. Jadi biar relax, biar forum ini bisa hidup, kita berikan speaking dulu, biar jenengan nyaman di sini. Terus kita masuk ke materi ya Bapak Ibu guys. Materi yang akan kita diskusikan. Jadi ada 6 item nanti yang akan kita diskusikan. Yang pertama terkait visi. Jadi nanti visi itu apa sih sebenarnya? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Nanti saya perjelas kembali. Terus yang kedua, cita-cita untuk murid. Jadi nanti Bapak Ibu guru bersama-sama melengkapi kalimat rumpang yang nanti akan jenengan tuliskan sesuai dengan cita-cita jenengan sebagai guru untuk memimpikan murid di masa yang akan datang. Terus berikutnya dari 6 item nanti yang menjadi cita-cita jenengan untuk murid, kita rumuskan satu visi. Kita belajar Bapak Ibu, kita belajar untuk membuat satu visi yang nanti diharapkan bisa diimplementasikan di sekolah. Terus berikutnya menganalisis sikap dan perilaku. Jadi untuk menguatkan atau mendorong visi itu bisa berjalan, kira-kira sikap dan perilaku apa yang harus dihadirkan. Terus berikutnya
Prakasa Perubahan atau yang kita kenal dengan Bagja. Nah ini nanti semacam kira-kira dengan visi itu program-program seperti apa yang harus kita munculkan di sekolah, kegiatan-kegiatan apa yang berpusat kepada siswa, yang berpihak kepada siswa, yang bisa untuk menggapai visi itu, visi yang kita rumuskan. Yang terakhir nanti ada kesimpulan dan refleksi. Kita menginjak yang pertama Bapak Ibu terkait visi. Jadi ini saya kenalkan sedikit, mungkin jangan sudah tahu visi itu apa. Visi itu kan kalau bahasa simpelnya kan cita-cita ya, atau tujuan, harapan gitu ya. Tapi di modul ajar yang akan di modul 1.3 yang pada saya pelajari bahwasanya visi itu adalah representasi visual kita akan masa depan. Dengan penggambaran visi yang jelas, nanti kita bisa membantu kita untuk merencanakan dan melaksanakan upaya-upaya untuk mewujudkan sebuah visi itu. Ya, jadi tujuan yang kita gambarkan dengan jelas, dengan rinci, dengan sesuai dengan yang kita harapkan, nanti dengan visi yang jelas itu kita bisa merencanakan kira-kira apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita munculkan di situ sehingga visi itu tercapai. Gitu ya Bapak Ibu. Terus berikutnya tujuan dari visi, yaitu bukan tujuan visi, tujuan merumuskan visi bersama, yaitu mencapai kesepahaman dan kerjasama dengan semua pihak sekolah, sehingga visi sekolah yang dihasilkan menjadi representatif dan memperkuat komitmen bersama dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Jadi itu salah satu tujuan visi yang kita laksanakan di sekolah ini. Terus berikutnya, nah kita buat kesepakatan dulu Bapak Ibu. Apakah jenengan sepakat bahwasanya visi itu sama dengan cita-cita? Sepakat ya? Nah, kalau sepakat, maka kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, saya harapkan dengan hadirnya Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu bisa melengkapi kalimat-kalimat rumpang yang merupakan cerminan dari harapan jenengan untuk gambaran murid-murid di masa yang akan datang. Kira-kira jenengan memimpikan murid yang seperti apa, gitu ya. Terus jenengan percaya bahwasanya kekuatan murid itu seperti apa dan sebagainya. Nah ini nanti saya pandu Bapak Ibu untuk melengkapi kalimat-kalimat rumpang dari 6 item ini. Jadi saya pandu per item ya Bapak Ibu. Nanti apa yang menjadi jawaban jenengan bisa ditulis di sticky note ini. Setelah itu ditempelkan ke depan. Oke, paham ya? Oh, oke. Untuk memulai, yang pertama kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Kira-kira jenengan pengennya muridnya seperti apa? Saya bagikan satu-satu nih. Monggo. Enggak, jangan diberikan identitas. Rahasia. Satu-satu dulu. Kita jawab satu dulu. Kita membikin murid yang titik-titik. Kalau sudah, boleh ke depan Bapak Ibu untuk menempelkan jawaban jenengan di depan sini. Bisa ke depan Bapak Ibu. Biar gerak nih. Biar gerak. Kalau dulu terus naik kesemutan jenengan. Kita memberikan murid-murid yang seperti apa? Tuan. Oke, berikutnya pertanyaan kedua. Yang ini yang hijau ya Bapak Ibu. Jawabannya yang hijau biar ada pembeda. Biar berwarna-warni. Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Mungkin murid itu adalah apa gitu? Sesuatu yang berharga atau apa? Aset kita untuk masa depan atau apa terserah monggo jenengan tuliskan. Atau siswa itu adalah manusia unik yang memiliki
Misal ya, saya berikan gambaran sedikit. Iya. Ada? Monggo, Bu Nisa bisa ditambahkan ke depan. Oh iya, terima kasih Bu Erna. Siap. Biasa nggak bergerak ini. Iya, nggak bergerak ini. Diminta bergerak suruh nggak bergerak ini. Kalau Bu Ida harus bergerak karena CGV. Jajan. Oke, berikutnya yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa? Yang warna orange. Atau anu aja hijau. Hijau. Ada yang kurang? Ini kalau kurang. Hijau. Di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan titik-titik. Berikutnya warna orange Bapak Ibu. Pertanyaan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Lagi orange dulu. Habis. Iya, Ren, sisa wes ini. Selanjutnya orange dulu Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Kalau sampun, yang terakhir yang hijau Bapak Ibu, sticky note yang hijau. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa? Paham bagaimana? Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan harapan-harapan untuk gambaran murid di masa yang akan datang atau masa depan. Untuk selanjutnya, adakah yang ingin menawarkan diri untuk ke depan membacakan tulisan dari teman-temannya ini, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan ke Bu Halil. Langsung tepuk tangan dong buat Bu Halil. Calon. Min. Membacakan di akhir menyimpulkan. Terima kasih Pak Agus, mohon diizin Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan ke saya Pak Agus. Kenapa saya mau maju pertama? Karena saya memang masih pengen belajar. Karena waktu bersama anak-anak masih panjang. Dan menurut saya anak-anak itu adalah agen perubahan yang harus selalu kita bimbing. Kita tidak boleh menyia-nyiakan. Semoga ini nanti apa yang dilakukan Pak Agus bisa memberikan perubahan dan bisa mengajak kita yang belum bisa mengajak kita untuk tergerak mengikuti grup bergerak. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Saya bacakan yang pertama, murid yang berkarakter dan berwawasan global. Yang kedua, saya memimpikan murid yang berakhlak mulia, hormat pada gurunya, menghargai temannya, dan berbicara santun terhadap guru di sekolah. Lengkap. Harapannya lengkap sekali. Berikutnya, kreatif dan inovatif. Berakhlak mulia, berpikir kritis, serta mampu bersaing di dunia kerja. Terus? Berakhlakul karimah, visioner, tahu dan sadar akan kebutuhannya. Berakhlak mulia, rajin ibadah, semangat belajar, siap menghadapi perkembangan zaman. Berakhlak dan kreatif, memiliki kecakapan hidup. Saya memimpikan murid yang berakhlak baik dan berkarakter, merindukan guru-gurunya yang selalu masuk kelas, santun, berakhlak, kreatif, solid sesama teman. Satu lagi, mempunyai karakter profil pelajar Pancasila, haus akan. Tepuk tangan buat kita semua. Kita harapannya paling keren ya Bapak Ibu ya. Ya, ternyata memang disebutkan. Iya.
Dari harapan dari Iya. Bapak Ibu tadi, kira-kira boleh bisa nggak menyimpulkan apa aja poin-poinnya? Kalau Kita kita- tulis, Green. Oke. Kita Kalau tulis. kita ngomong bisa, mungkin nanti setiap orang akan punya kesimpulan sendiri-sendiri gitu ya. Kalau menurut saya, hampir semua harapan kita yang kita mimpikan adalah siswa yang berakhlakul karimah. Jadi punya akhlak mulia. Siswa yang berakhlak mulia. Kalau menurut saya pribadi, jika akhlak mulia itu sudah tertanam, maka anak-anak akan mampu mencari tahu dan sadar apa yang mereka butuhkan. Jadi tugas kita sebenarnya, kalau menurut saya pribadi ini ya, bagaimana kita bisa membimbing, mendampingi siswa untuk kalau sekarang ini mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena di dalam profil pelajar Pancasila itu sudah lengkap. Jadi itu menurut saya. Jadi kalau mereka sudah berakhlakul karimah, profil pelajar Pancasilanya mereka sudah dapat semua, mereka akan tahu kebutuhannya. Saya harus belajar untuk ini, saya harus belajar seperti apa. Tanpa harus kita jejeli materi yang sebenarnya anak-anak bisa akses dari manapun. Jadi sebenarnya tugas kita tidak seberat seperti dulu. Karena sekarang kita dibantu oleh teknologi yang bisa memudahkan kita untuk memberikan materi ke anak-anak. Jadi transformasi materi itu sudah sangat mudah sekali. Jadi tugas berat kita, kalau menurut saya berat ya, yaitu membimbing anak untuk pembentukan karakter. Karena apa? Kita juga diganggu oleh kemajuan teknologi. Kita nggak tahu anak belajar tentang karakter seperti apa di dunia maya. Terima kasih, itu saja dari saya. Mungkin teman-teman bisa menambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi plus buat Bolim. Oke, tadi yang disimpulkan dari Bolim untuk yang item pertama, kita memberikan murid yang seperti apa. Tadi memang dari banyaknya jawaban Bapak Ibu di sini, poin yang paling penting adalah atau yang paling sering muncul itu adalah berakhlak mulia. Ya, mungkin itu menjadi dasar kita untuk menuntut anak-anak agar mereka itu ketika belajar bisa mendapatkan sesuai yang kita inginkan, gitu ya. Karena ada satu kata bahwasanya dahulukan adab daripada ilmu. Nah, itu mungkin ya akhlak mulianya. Dan selanjutnya selain akhlak mulia, ini langsung diambil secara ringkas oleh Bu Khalif bahwasanya kita memimpikan anak-anak yang memiliki profil belajar Pancasila. Karena di situ ada 6 dimensi yang memang diharapkan dimiliki oleh anak-anak. Masih ingat Bapak Ibu 6 dimensi itu apa? Satu beriman beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Ya, item yang pertama. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, berkebinakaan global. Terus yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis ya. Terus yang terakhir, kreatifnya belum. Iya, kreatif. Oke, jadi 6 pas. Dan ini sudah diringkas oleh Bu Khalif dalam satu profil pelajar Pancasila. Mungkin ada lagi tambahan Bapak Ibu guru untuk penyimpulan dari sini? Ada yang ditambahkan? sudah lengkap. Pak Wahid mungkin? Tersampun. Terima kasih. Jadi kita sepakat Bapak Ibu G, kita memimpikan murid yang memiliki akhlak mulia dan memiliki 6 elemen dari profil pelajar Pancasila. Ya. Terus berikutnya pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, saya minta juga satu orang untuk maju ke depan membacakan sekaligus memimpin dalam menyimpulkan. Monggo siapa Bapak Ibu? Pak Dodi. Monggo Pak Dodi. Ini calon guru penggerak yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dulu Pak, jadi langsung saja saya bacakan untuk cita-cita untuk murid yang kedua. Di sekolah kita, mohon maaf ya. Jadi cita-cita untuk murid yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa yang harus dibimbing.
Yang kedua, murid tempat guru belajar. Murid tempat guru belajar. Oke, betul. Sama-sama Iya, belajar. belajar bersama. Oke, betul. Murid adalah sesuatu yang harus diarahkan. Oh, Betul ya. Sesuai dengan yang pertama tadi ya, yang harus dibimbing. Kemudian murid adalah manusia yang unik karena memiliki bakat dan minat sendiri-sendiri yang ingin mereka wujudkan. Selanjutnya adalah calon-calon pemimpin bangsa. Keren. Terus? Kemudian murid adalah anak yang memiliki keunikan masing-masing. Oke, sama. Selanjutnya, murid adalah makhluk yang membutuhkan bimbingan guru. Makhluk. Biologi lah. Guru biologi, wah, ada guru biologi. Makhluk. Lanjut, murid adalah anak yang memiliki kompetensi berbeda-beda, memiliki cita-cita dan juga sebagai generasi bangsa. Selanjutnya, murid adalah subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Ini keren. Subjek dan objek. Yang selanjutnya, murid adalah pribadi yang unik, mempunyai bakat yang berbeda-beda untuk dikembangkan. Kemudian yang terakhir, kalau tadi makhluk, sekarang murid adalah manusia yang memiliki beragam kepribadian, namun dapat kita arahkan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kalau kita dengarkan bersama-sama, bahwasanya banyak sekali kalimat yang muncul tadi memiliki keunikan ya, atau memiliki cita-cita, memiliki kompetensi ya. Jadi inti dari unik adalah memiliki cita-cita yang berbeda-beda setiap anak, memiliki kompetensi yang berbeda-beda tiap anak, memiliki tentunya cara belajar yang beda-beda juga. Jadi yang dapat saya simpulkan adalah murid adalah yang pertama, anak yang memiliki keunikan berbeda yang perlu kita bimbing sehingga nanti bisa optimal atau mencapai cita-citanya, dan juga sebagai pemimpin bangsa. Mungkin itu bagus ya, kurang lebihnya mohon maaf barangkali dalam menyimpulkan ada yang kurang gitu ya. Sebentar, ditulis dulu Pak Dodi. Oke, siap. Buru-buru. Kita percaya bahwa murid adalah Anak yang memiliki keunikan yang memiliki bakat, minat yang berbeda-beda. Oke, yang berbeda-beda sehingga perlu kita bimbing. Ada lagi? Perlu kita bimbing. Perlu Dibimbing, diarahkan. Terus yang bangsa-bangsa tadi Ya. Untuk mencapai cita-citanya. Oke. Untuk mencapai cita-cita. Yaitu tadi sebagai pemimpin bangsa, cita-cita. Oke. Minimal pemimpin keluarga. Mencapai cita-cita sebagai Pemimpin bangsa. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut dong buat Pak Dodi. Keren ya, lengkap banget ini, lengkap banget. Jadi kita percaya bahwasanya murid itu adalah anak yang memiliki keunikan di sisi bakat minat yang berbeda, sehingga perlu kita bimbing dan arahkan
untuk mencapai cita-cita sebagai calon pemimpin masa depan atau pemimpin bangsa. Kira-kira sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Oke, kalau sepakat, gimana Bu Yani? Oh, yangnya kebanyakan. Mungkin saya Pak Dodi ya. Anak yang memiliki keunikan. Kalau misal yang ini diganti dengan gimana? Dengan bakat dan minat yang berbeda-beda. Sip. Ya, dengan Nah, itu kita. dengan bakat dan minat berbeda-beda. Yangnya ini dihapus. Mungkin nggak usah ditulis yang bakat minat beda. Kalau unik itu artinya kan memang sudah Oh, Iya. siap. Anak yang memiliki keunikan sehingga gitu ya Bu ya. Berarti ini dihapus dengan dan sebagainya ini sampai berbeda dihapus. Sip. Gimana Bapak Ibu? Oke. Oke, cocok ya? Sepakat ya? Oke, selanjutnya yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Ada yang mau membacakan? Oke Bu Mei, silakan. Semangat sekali. Sepertinya calon guru penggerak sebelah sini. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya akan menyampaikan rumpang yang ketiga ya, tentang di sekolah kita mengutamakan. Saya bacakan mulai dari yang pertama. Yang pertama, mengutamakan pendidikan karakter dan akhlak. Oke, pasti itu ya. Yang kedua, pembelajaran atau siswa. Yang ketiga, mengutamakan pendidikan karakter. Yang keempat, mengutamakan Tulisannya elek ini ya. Pembimbingan dan pendampingan siswa. tulisannya siapa itu? Yang kelima, mengutamakan anak mendapatkan pembelajaran yang sama. Yang keenam, mengutamakan tugas tugas mengembangkan sekolah terkait pengembangan murid. Terus mengutamakan di akhlak siswa. Balik lagi ya Bapak Ibu, akhlak. Terus mengutamakan pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada murid. Lalu selanjutnya mengutamakan perubahan siswa. Selanjutnya mengutamakan kreativitas dan potensi setiap siswa. Yang terakhir mengutamakan kreativitas anak bangsa. Anak bangsa. Anak bangsa, saya tahu siapa yang menjawab anak bangsa. Anak bangsa. Baik, ini disimpulkan berarti Pak ya. Kalau kesimpulan dari saya dari beberapa jawaban dari Bapak Ibu guru di sini berarti di sekolah kita harus mengutamakan pendidikan anak yang sama atau pembelajaran yang sama dengan ini pembelajaran yang sama, artinya dengan pelayanan yang sama di sini. Terus pelayanan dan tidak membeda-bedakan siswa dan pembelajarannya harus berpihak pada murid. Pelayanan yang sama serta berpihak pada. Nah, di sini juga ada jawaban kreativitas dan potensi siswa tadi sudah masuk di pertanyaan yang kedua. Nah, berarti pada intinya itu di sekolah kita mengutamakan pendidikan dan pelayanan yang sama serta pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, itu. ada lagi Bu Mei? Ada sih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Mei. Ini untuk yang kalimat rumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa?
dari ringkasan yang Bu Mei ringkas tadi, yaitu pendidikan dan pelayanan yang sama serta pembelajaran yang berpihak kepada murid. Gimana Bapak Ibu? Boleh tanya? Boleh? Yang dimaksud pendidikan dan pelayanan yang sama seperti apa? Padahal kita tahu bahwa anak di atasnya tadi anak unik dengan kebutuhannya yang berbeda-beda. Maksudnya nggak berbeda-beda. Kira-kira ada yang sama nggak antara kata pendidikan dan pelayanan, atau ada yang berbeda? Kalau misal ini sama, ya kita buat satu aja. Tapi kalau misal memang ada yang berbeda, kita buat dua. Gimana Bapak Ibu? Nggak, maksudnya boleh kan kita melayani siswa itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Belajarnya, oke. Nah, apakah maksudnya di situ apakah itu relate dengan itu? Dengan yang nomor 2 tadi keunikan siswa. Kalau misalkan kalau persepsinya boleh ya, pelayanan sama akhirnya kita melayani anak semuanya sama. Oke. Mohon maaf. Oke, kalau Pak, makanya kita simpulkan bareng-bareng Bapak Ibu. Kalau misal memang yang disimpulkan ini tidak sepaham dengan apa yang kita susun di awal, monggo kita tambahi, kita sepakati. Gimana Bu? Beda? Terima kasih, mau hanya mencoba berdiskusi apa yang telah disampaikan oleh Bu Holly. Mungkin yang dimaksud untuk memberikan pelayanan yang sama itu dalam artian kita itu tidak membeda-bedakan siswa. Jadi dari berbagai suku, agama dan budaya kita itu memberikan pelayanan yang sama. Maksudnya dari segi keunikannya itu nanti tergantung cara kita untuk mengatasinya. Intinya secara umum itu kita sama melayani, tapi tidak membeda-bedakan, entah itu dari segi gender, agama, suku ataupun yang lainnya. Ngoten mungkin. Terima kasih. Jangan mungkin, Pak. Aku bingung mas tambah kok. Oke, gimana boleh? Jadi yang dimaksud pendidikan dan pelayanan sama itu dari rasnya mungkin, sukunya, gender dan sebagainya itu. Bukan dari yang kita implementasikan di kelas. Apalagi kita di sini di kurikulum Merdeka sudah ditekankan sekali bahwasanya pembelajaran itu harus berbeda-beda, ya kan? Ada diferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajarnya siswa. Kalau misalkan dari segi itu, boleh sih setuju kalau kita memberikan pelayanan tanpa tidak diskriminasi, istilahnya saya setuju. Atau mungkin dilengkapi dengan kalimat apa yang mengindikasikan bahwasanya oke, pendidikan multikultural, mengutamakan pendidikan multikultural dan pelayanan yang sama gitu. Ya, karena kan mungkin kalau pendidikan dan pelayanan yang sama mungkin nanti arahnya kan pada gaya belajar siswa. Betul. Nah, kalau multikultural kan lebih ke etnis, suku dan lain sebagainya. Jadi kan yang dimaksud sama itu pelayanan itunya, nggak beda-beda. Berbeda Jawa atau kayak ini api apa ya? Guru sosiologi lebih paham ya. Mungkin dua saja tambahan. Mungkin bisa dikuatkan dari yang tadi memberi alasan kenapa dia memilih seperti itu, pasti beliau mempunyai alasan tersendiri. Oh gitu. Siapa ya yang tadi ya? Yang nyimpulkan. Oh, yang nyimpulkan. Yang nyimpulkan. Gimana? Kowe kadang ngisi ku yo terus apa ngisi. Kenapa alasannya mengutamakan pendidikan dan pelayanan yang sama? Kira-kira alasannya apa? Kalau menurut hemat saya. Siapa Bapak Ibu yang menuliskan pelayanan di sini? Mungkin ada alasan tertentu gitu loh. Sebetulnya saya. Oh, ini. Kayak ya wero iki wis ngono kok kartu. Maksudnya itu dari penulisan saya, setiap anak itu memiliki atau mendapatkan pendidikan yang sama, baik itu pelayanannya maupun keunikan-keunikannya yang berbeda-beda gitu, sehingga tidak ada perbedaan. Contohnya yang suka mendengarkan gaya belajarnya apa gitu, Pak. Dengan gaya belajar saya itu membedakannya sehingga mendapatkan pelayanannya sama. Itu saja dari saya. Sebelum ke yang lain saya tanggapi dulu Ibu ya nih. Mungkin ini yang menjadi miskonsepsi dari kami nggih. Karena Bu Yani tadi menjelaskan pendidikan dan pelayanan yang sama. Kalau misal dari segi itunya saya lebih sepakat kalau misal pembelajarannya aja. Pembelajaran mengutamakan pembelajaran yang berdiferensiasi misal gitu, atau yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena kalau misal pendidikan dan pelayanan yang sama ini kontras atau kontradiksi dengan yang kita tuliskan di awal gitu. Kalau misal maksud dari biaya seperti itu, kalau misal kita tambahin gimana boleh? Kalau boleh, kita mengutamakan pendampingan dan pembimbingan siswa sesuai kebutuhan mereka
untuk mengembangkan atau memunculkan bakat-bakat nantinya. Oke, siap. Kalau misalnya saya boleh kan gini, pendidikan dan pelayanan, mengutamakan pendidikan dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, gitu ya. Pendidikan dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, boleh. Karena dalam pendidikan itu nanti sudah ada pembimbingan dan pendampingan. Iya. Boleh saya? Monggo. Bagus sekali nih diskusinya hidup. Saya bisa menangkap dari Bapak dan Ibu semuanya itu maksudnya Bu Olive, maksudnya Ibu ini berkebutuhan, maksudnya ini kan berdiferensiasi tadi ya. Tapi ada tadi terselip di diskusi mengenai berkebutuhan, berkebutuhan. Jadi mungkin lah ya, pelayanan yang dimaksud itu adalah bahwa sekolah ini ingin memberikan hak pendidikan bagi anak-anak yang sama. Jadi memberikan haknya secara sama, baik anak itu anak berkebutuhan khusus maupun anak yang normal, anak dari berbagai suku maupun anak dengan berbagai gaya belajar. Mungkin haknya yang lebih ditekankan begitu. Terima kasih. Kalau dari kalimat ini kira-kira sudah menggambarkan hak itu. Yang enak. Pendidikan dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kalau pelayanan kayaknya kurang enak Pak. Dari Gimana? kata-kata pelayanan yang kurang sesuai. Dari kata pelayanan yang sesuai. Pendidikan, bagaimana? Namanya pelayanan itu yang bagus Pak. Ini kalau tadi gimana Bapak Ibu? Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kita mengutamakan hak siswa untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan. pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Bapak Ibu, ini kan hanya kalimat-kalimat pendukung. Yang penting intinya maksud kita adalah Paham. nanti kita rumuskan dalam satu visi yang besar. Jadi di visi itu ini ada, ini ya begitu. Tapi poin pentingnya jenengan paham semua di. Iya, Pak. Oke. Sesuai dengan hak dan kebutuhan siswa juga sudah. Ya wes dihapus. Mengutamakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan hak dan kebutuhan siswa itu. Firman Bu Ana. Iya. Nanti kita rumuskan di kita selaraskan visi itu dengan visi sekolah. J, siap. Oke, berikutnya G. Oke, kalau sudah yang pertanyaan keempat, monggo Bapak Ibu siapa yang mau membacakan? Bu Evi, monggo Bu Evi. Ayo Bu Evi. Oh, Ibu Bangsa. Ayo, Ibu Bangsa. Kasih aplaus buat Bu Evi, ayo Bu Evi. Semangat Bu Evi. Harus bergerak. Biar sama kayak saya, harus bergerak. Bahasanya mana? Masih disimpan sama Allah. Saya di sini mau membacakan cita-cita untuk murid yang keempat. Yang pertama, murid sadar betul bahwa di sekolah memiliki aturan yang harus ditaati, seperti penggunaan seragam yang sama, tapi titik-titik. Siapa ini cerita Oke. Sadar bahwa aturan yang ada di sekolah harus dipatuhi, namun masih ada anak yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan di sekolah. Kebebasan dan kreativitas adalah bagian dari mereka. Mereka ke sekolah untuk belajar. Bersekolah itu penting. Kemudian sekolah adalah tempat untuk mendapat ilmu, tulisannya menyambungkan bakat minat, mengembangkan bakat minat, menggali potensi. Mereka bisa mengasah bakat atau belajar. Ilmu pengetahuan adalah kebutuhannya yang akan menghantarkan dia ke gerbang kesuksesan. Dirinya belajar dan dididik oleh guru untuk bisa berakhlak mulia.
Murid sadar bahwa sekolah itu harus belajar dan taat peraturan. Harus rajin belajar, rajin beribadah, taat. Sudah habis? Dari jawaban teman-teman monggo. Oke, dari beberapa jawaban dari teman-teman itu rata-rata adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu punya aturan. Nah, sekolah punya aturan. Dan harus ditaati. Iya. Belum sadar. Ada yang belum sadar kayaknya. Dan harus ditaati. Untuk mencapai tujuan apa tadi? Tujuan belajar dan mencapai apa tadi? Ke akhlak mulia itu tadi. Untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Oke. Pendidikan. Tujuan pendidikan. Pendidikan, tujuan pendidikan. Oke. Untuk mencapai tujuan itu sekolah. Iya. Sekolah itu punya aturan dan harus ditaati untuk mencapai tujuan. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bik. Kasih tepuk buat Bu Evi. Dari jawaban teman-teman tadi disimpulkan bahwasanya murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu punya aturan dan harus ditaati untuk mencapai tujuan pendidikan. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sepakat atau ada yang perlu ditambahi? Monggo Bu Halim. Bener gantian. Enggak dengar dari tadi suaranya Bu Nurul. Ayo. Gantian. Kalau saya menuliskan penambahi aja bahwa ilmu pengetahuan itu penting untuk menuju kesuksesan dan keselamatan hidup di masa depan. Oke. Sampai mana? Murid di sekolah kita sadar betul bahwasanya ilmu itu penting. Serta apapun tadi Bu? Ilmu pengetahuan Ilmu itu penting untuk mencapai kesuksesan dan keselamatan. Untuk mencapai kesuksesan dan keselamatan dalam hidup. Baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Kesuksesan dan keselamatan dalam Robbana atina. Boleh pada lagi yang mau disampaikan? Sedikit ya. Oke, boleh silakan. Jadi kalau yang saya inginkan, siswa kita itu sadar ke sekolah tidak hanya untuk mentaati peraturan, sebagaimana orang tua mengirim ke sekolah, mereka ke sekolah harus belajar seperti yang dikatakan Bu Nurul, punya ilmu untuk mencapai masa depan mereka. Itu, terima kasih. Dari diskusi teman-teman bahwasanya poin yang pertama ini, murid di sekolah kita sadar betul bahwasanya sekolah itu punya aturan dan harus ditaati. Ini kalau menurut pribadi saya Bapak Ibu, saya kurang sepakat dengan yang ada atau yang jenengan sampaikan di sini, karena di sekolah kita itu bukan hanya aturan saja. Aturan itu hanya sekian persen dari pendidikan yang ada di sekolah. Tapi esensinya di sekolah ini adalah belajar. Siswa datang ke sekolah itu untuk belajar. Yang awalnya anak itu belum baik menjadi lebih baik, anak belum bisa menjadi bisa. Jadi kalau misal hanya untuk aturan, menurut pendapat saya itu kurang tepat. Apalagi gini, mungkin Bu Ida sudah paham dengan ini. Kita di berbendera itu diberikan materi tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas, terus ada budaya positif. Dan itu memang hampir selaras dengan aturan sekolah. Cuma ini versi yang lebih baik kalau menurut saya. Kalau aturan itu lebih sepihak, searah. Iya, karena memang disepakati diadakan untuk dipatuhi oleh semua warga sekolah. Tapi kalau kesepakatan atau keyakinan kelas, kita sendiri yang merumuskan, kita sendiri yang menyepakati, kita sendiri yang menginisiasi, gitu. Iya, sehingga nanti ketika kita sudah sepakati bahwasanya misal kita datang
di sekolah tidak lebih dari jam 7. Gimana, sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Dengan kita mengusulkan seperti itu, kita meyakini, kita menyepakati bahwasanya ketika datang ke sekolah kita tidak boleh lebih dari jam 7. Jadi ini yang digaungkan oleh pendidikan guru penggerak, bahwasanya aturan itu lebih keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu lebih baik daripada aturan. Karena anggota Bapak Ibu mungkin ini persepsi saya setelah memahami modul ini, bahwasanya aturan itu lebih identik dengan hukuman atau punishment. Tapi kalau kesepakatan itu lebih identik dengan konsekuensi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi lebih enak, lebih memanusiakan manusia kalau misal kita membuat kesepakatan bersama. Itu Bapak Ibu. Nah, maka dari itu untuk yang pertama ini bagaimana kalau misal kita ganti? Ya, aturan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwasanya belajar itu penting, misal gitu. Belajar itu penting. Ya sih, belum. Enggak. Belajar itu penting. Ini aja sudah nambah banyak dulu. Belajar itu penting untuk mencapai kesuksesan keselamatan dalam hidup. Hapus itu Pak. Bahwasanya belajar itu penting. Belajar itu penting. Oke. Untuk mencapai kesuksesan keselamatan dalam hidup. Pripun Bu, Bapak Ibu. Jadi diringkas dari kalimat yang dirumuskan sama teman-teman tadi, gini, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu penting untuk mencapai kesuksesan dan keselamatan dalam hidup. Jadi ringkas. Iya. Untuk apa? Yang menggapai cita-cita kita, cita-cita yang diharapkan oleh anak itu, dan tentunya memberikan keselamatan untuk hidupnya. Betul gitu? Iya. Oke, berikutnya. Berikutnya kita, siapa yang mau maju? Ya belum. Bunisa ya Bunisa. Bunisa. Monggo Bunisa. Jangan belum gerak juga. Ya, saya akan membacakan cita-cita murid untuk yang ke-5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk yang pertama bisa merumuskan aktivitas untuk beragam siswa. Kedua, warga di sekolah yakin untuk bisa melakukan perubahan dari hari sebelumnya. Yang ketiga, mengembangkan sekolah sesuai dengan visi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, bisa membimbing dan mendidik siswa di sekolah untuk mencapai masa depan mereka. Selanjutnya, bisa mengantarkan murid dan menuntun mereka sesuai kodrat alam dan zamannya. Yakin bahwa menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang ada. Semua warga yakin untuk mendampingi dan mengawal mimpi anak-anak, bisa membimbing siswa dan mendidik siswa. Kita warga sekolah ini yakin untuk menjadi lebih baik lagi, berprestasi lagi, dan menciptakan suasana sekolah lebih kondusif lagi. Selanjutnya, yakin bahwa bisa membimbing anak bangsa menuju kebahagiaan dan keselamatan di masa depan. Terakhir, yakin untuk dapat membantu siswa mencapai mimpi-mimpinya dengan pendampingan dan pembimbingan. Jadi kesimpulannya, kita warga sekolah ini yakin bahwa ini ya pamit kabeh. Masih pamitan.
ini menjalankan, yakin bahwa kita bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kita bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk mendidik anak bangsa sesuai dengan tanggung jawab peraturan atau visi ya? Iya. sesuai dengan visi. Kita bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan visi yang sudah ditetapkan. the last number lagi nanti aku ya mau Sudah ya. Sama nggih, nggih. Terima kasih bagus. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Sebelum dong buat Bu Nisa. Terima kasih banyak Bu Nisa. Jadi hasil dari pemetaan teman-teman tadi disimpulkan bahwasanya kita warga di sekolah ini yakin bahwa kita bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan visi yang sudah ditetapkan di sekolah. Gimana Bapak Ibu? Sudah? Ada yang mau didiskusikan lagi? keyakinan diri. Udah, Pak. Oh, oke Pak Dodi gimana? Di situ kan bunyinya warga, Pak. Warga itu kan gak hanya kalau ini kita Kita. lihat guru. Warga kan termasuk siswa. Apakah siswa bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan visi? Padahal siswa itu masih perlu pendampingan tadi pembimbingan. Oke, gimana Bapak Ibu? Ya kan diskusi Bu. Jadi yakin bahwa sekolah adalah tempat untuk akhirnya nanti siapapun yang membaca kita, misalkan sebagai guru kita, sebagai karyawan kita yang punya tanggung jawab, sebagai siswa juga kita yang membaca. Berarti menuju ke sekolah aja. Enggak, kalau guru itu sudah benar kita. Oke, terima kasih Bu Holi, terima kasih Pak Dodi. Siap. Gimana Bu Yani monggo? Memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Oh iya benar, kita bisa Menjalankan hak dan kewajiban. Kita bisa memiliki hak. Gimana maksudnya? Jadi siapapun yang membaca tetap ke setiap orang dengan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Siap. Siap. Oke, Bapak Ibu ini sudah bagus sekali. Mungkin saya pertegas lagi Bapak Ibu. Kita sebagai guru punya tugas dan tanggung jawab. Apakah siswa juga tidak memiliki itu? Kan punya kan ya? Apakah yang lain, warga sekolah yang lain punya? Punya. Maka semuanya stakeholder di sekolah ini termasuk guru, siswa, orang tua, bahkan komite dan sebagainya itu punya tugas dan tanggung jawabnya di masing-masing. Oke, berikutnya terakhir. Ada yang mau mengajukan terakhir ya? Siapa? Oh ya, Bu Yani. Ayo. Bu Yani. Penutup Bu Yani, ayo. kepala perpus Abadi. selamanya. Untuk yang terakhir itu adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Yang pertama, sekolah tempat untuk melakukan proses KBM dan memberikan perubahan tingkah laku jadi yang baik. Kemudian kita dan warga di sekolah paham bahwa sekolah merupakan lingkungan terdidik di mana tindakan apapun yang dilakukan di sekolah harus mencerminkan tindakan yang mendidik. Selanjutnya, sekolah ini harus maju dan selalu berprestasi. Anak-anak itu memiliki kemampuan, bakat, minat yang berbeda-beda, maka kita bersama-sama mengoptimalkan kemampuan yang mereka miliki. Setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda, namun tugas dan tanggung jawab tetap harus kita jalankan sesuai porsinya. Sekolah merupakan salah satu agen perubahan. Dengan visi yang jelas, kita dapat mengantarkan murid untuk mencapai cita-citanya. Siswa membutuhkan arahan dan bimbingan dari guru menuju sukses.
paham bahwa sebagai guru harus bisa menjadi panutan baik untuk siswa. Sekolah merupakan tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, sehingga setiap siswa berhak memperoleh pembelajaran yang sama sesuai dengan keunikan masing-masing. Dan yang terakhir, siswa kita adalah agen perubahan yang harus berkembang dan kita dampingi. Jadi kalau kita simpulkan, kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah merupakan agen perubahan. Oke, ditulis Bu Ana, ditulis dulu. Kesimpulan Sekolah merupakan agen perubahan. Terus? Sebentar, ditulis dulu. Ya. Tulis dulu. Agen kan kata Nabi manusia. Agen. Sekolah merupakan agen perubahan. Ya, sekolah merupakan salah satu agen perubahan dan harus melakukan dan harus bisa mengantarkan murid untuk mencapai cita-citanya. Oke, dan bisa mengantarkan murid untuk mencapai cita-citanya. Oke, ada lagi Bu Yani? Sesuai dengan keunikan masing-masing. Terima kasih. Kasih plus dong buat Bu Yani. Ayo dong, kasih plus dong, biar semangat. Kabar plus kita loh. Oke, yang disebutkan dari jawabannya Bapak Ibu ini, kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah merupakan agen perubahan dan bisa mengantarkan murid untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan keunikan masing-masing. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau Sekolah berkomentar? merupakan agen perubahan itu kurang enak kayaknya. Oke. Karena agen itu kaitannya dengan orang. Oke. Gimana yang bagus? Tempat. Monggo boleh. Monggo. Agen pendidikan atau agen-agen yang lain, agen LPG. Ya, sebenarnya ini relate dengan yang saya tuliskan tadi. Cuman saya nuliskan kok bukan sekolah ya. Mungkin ini juga masukan buat saya, mungkin saya yang salah. Kalau saya tadi nuliskan bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid itu adalah agen perubahan, sehingga pembelajaran itu harus memihak dan berpusat kepada kepentingan murid. Terima kasih. Itu yang dituliskan tadi. Murid adalah Jadi agen perubahan. yang lebih tepat untuk agen perubahan itu adalah muridnya ya, bukan sekolahnya. Coba diulang lagi Bu Olive tadi. Murid adalah agen perubahan. Adalah agen perubahan. Sehingga Pembelajaran adalah pembelajaran. pembelajaran harus berpusat Sehingga pembelajaran pada murid. Kepentingan murid. Pembelajaran harus berpusat berpihak aja. Berpihak pada murid juga coba. Harus berpihak kepada murid. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Yang terakhir sepakat? Seperti ini kesimpulannya. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa murid merupakan agen perubahan sehingga pembelajaran harus berpihak kepada murid. Bagaimana? Yang menjadi agen perubahan itu biasanya adalah guru dan kepala sekolah. Itu yang kita perlakukan, yang kita. Itu Mbak. Ya. Di sekolah lagi. Jadi kurang tepat lagi. Terima kasih Bu. Maksudnya sudah. Bahwa nggak usah kita dan warga Anu coba nah ini. Murid hilang maning. Apa Pak inanya Pak? Warga sekolah atau sekolah saja? Oke. Sekolah merupakan tempat perubahan. Tempat perubahan sehingga pembelajaran harus berpihak pada murid. Gimana Bapak Ibu? Oke. Oke, kalau sudah 6 kalimat rumpang ini sudah dengan
isikan dan kita simpulkan bareng-bareng. Selanjutnya dari 6 kalimat rumpang ini kita simpulkan bersama-sama Bapak Ibu untuk menjadi satu visi yang akan kita wujudkan untuk mencapai impian-impian yang kita tuliskan tadi. Oke, sebelum kita merumuskan bareng-bareng ya, coba kita membaca sebentar terkait visi SMA Darus Salam Singonjuru yang tempoh lalu sudah disosialisasikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwasanya visi SMA Darus Salam Singonjuru ini menjadikan sekolah modern yang melahirkan generasi milenial dengan jiwa nasionalis, religius, berpikir kritis, kreatif, inovatif, pantang menyerah dan berwawasan global. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Oke. Dari visi sekolah ini, kira-kira apa yang kita rumuskan tadi di kalimat rumpang ini, kira-kira menggambarkan menggambarkan ya sudah match atau belum dengan visi sekolah ini? Apa yang kita rumuskan tadi? Menurut saya, saya ingin satu orang yang menanggapi ini. Siapa? Oh ya, betul. Karena enak ngomong. Dari visi sekolah kita sudah terbaca tadi bahwa visinya adalah menjadi sekolah modern yang melahirkan generasi milenial dengan jiwa nasionalis, religius, berpikir kritis, kreatif, inovatif, pantang menyerah dan berwawasan global. Nah, ini tadi sudah mencerminkan ada profil pelajar Pancasila di sini. Jadi tadi kan sudah dicantumkan, jadi sudah sesuai. Kecuali yang berwawasan globalnya ini, kayaknya masih nggak ada. Ada penambahan dari ini berarti. Ya. Berarti kita kuatkan kembali. Jadi apa yang kita impikan tadi dari kita yang diskusikan, bahwasanya kita belum memunculkan wawasan global. Ternyata Bapak Kepala Sekolah sudah memikirkan itu Bapak Ibu. Lebih luas lagi. Ya, maka ini yang lebih lengkap. Maka yang dalam kita sekolah. Jadi apa yang kita nikmati di sini ya. Oke. Jadi menurut Bapak Ibu, visi yang dirumuskan oleh SMA Darus Salam ini sudah sangat sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia itu. Ada satu catatan. Oke, Bapak monggo. Nggak boleh sungkan mengkritisi visi, karena tadi mengatakan begini Pak Agus, yang dirumuskan Bapak Kepala Sekolah. Kami merumuskan tidak sendiri ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Jadi benar apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, ngapunten Bapak. Tadi sebenarnya yang merumuskan bukan hanya Bapak Kepala Sekolah tapi tim ya. Satu disosialisasikan kepada Bapak Ibu guru. Oke, kalau misalnya ini sudah sesuai Bu Erna, oke, kalau sudah sesuai kita lanjutkan di prakarsa perubahan. Oh ini dulu. Sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua yang mencerminkan visi sekolah. Tadi kan visinya sudah lengkap sekali ya. Nah kira-kira harapan Bapak Ibu guru, sikap dan perilaku yang muncul, yang harus dimunculkan untuk menggapai visi itu apa? Kira-kira dari sisi muridnya, mereka harus berperilaku atau bersikap seperti apa? Ya, berakhlak. Tulis berakhlak. Muridnya harus berakhlak mulia. Ada lagi? Sopan dan santun baik dalam perkataan maupun perbuatan. Balik lagi ke P5. Berakhlak mulia. Sikap dan perilaku. Ngapunten, sikap dan perilaku Bapak Ibu. Sikapnya seperti apa? Sopan dan santun baik dalam perkataan maupun perbuatan. Oke, dan memiliki karakter bagus pelajar. Oke. Singkat, padat, dan jelas. Oke, berikutnya kalau gurunya sekarang. Sikap dan perilaku yang harus dimunculkan oleh gurunya sekarang untuk pantang menyerah. Oke. Yang pertama berakhlak mulia juga. Sabar kok ya. Sabar. Oke. Kita sudah mengenal teologi dari Ki Hajar Dewantara apa Bapak Ibu?
Ingar Ingar Soswoto ing Madya Manggala dan Teguri Handayani. Berarti guru harus memiliki teladan. Guru memiliki bersikap apa ya? Sikap berperilaku. Guru harus sebagai bersikap atau guru harus menjadi teladan. Teladan harus menjadi teladan. Bapak Ibu mohon maaf saya Terima kasih banyak Pak Wahid. Selamat bertugas kembali. Tapi majuan lewat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal sedikit Bapak Ibu. Harus memiliki sikap yang sesuai dengan trilogi di Ki Hajar Dewantara. Intinya Bapak Ibu guru diharapkan menjadi teladan untuk bisa siswanya. Oke. Berikutnya kepala sekolah. Betul tepat ditakoni ini. Menurut jenengan, kira-kira kepala sekolahnya harus seperti apa? Sikapnya dan perilakunya. Kepala sekolah harus ramah. Ayo terus. Kepala sekolah harus ramah terhadap anggota sekolah. Oke, berikutnya. Kepala sekolah ya berwawasan global. Iya. Oke. Harus berwawasan global. Ada lagi Bapak Ibu? Kira-kira ada nggak yang kita tuntut untuk dari kepala sekolah untuk pengembangan kompetensi kita? Ada nggak? Kayak semacam merumuskan IHT, mengadakan IHT dan sebagainya. Itu untuk kompetensi guru kan? Nggak ada. Oke. Wih. Jos. Ya guys. Gimana? 2 poin ini aja yang dengan gambarnya. Oke. Berikutnya yang terakhir orang tua. Kira-kira orang tuanya harus bersikap apa, bergerak apa? Harus mendukung program sekolah. Oke. Harus mendukung program sekolah. Mendukung program sekolah. Untuk anaknya. Bersinergi. Dan bersinergi. Ya bersinergi, Mbak. Bersinergi baik dengan sekolah. Bersinergi baik dengan sekolah. Ada lagi? Sampun? Oke, jadi ini sikap dan perilaku yang harus dimunculkan untuk mencerminkan visi sekolah. Yang terakhir, menyusun prakarsa perubahan ini seperti gini Bapak Ibu. Kita sudah punya punya satu visi yang dirumuskan oleh sekolah kita, sehingga nanti untuk menggapai visi itu kira-kira kegiatan apa, program apa yang harus kita lakukan untuk menggapai visi itu. Sebelumnya saya sudah merumuskan visi dan prakarsa perubahan ketika sebelum diseminasi ini. Adapun visi yang pernah saya rumuskan seperti ini Bapak Ibu. Terwujudnya generasi unggul yang beriman dan bertakwa, berkarakter, berwawasan luas dan berbudaya, berlandaskan dari profil pelajar Pancasila. Sehingga dari visi yang pernah saya rumuskan ini, saya breakdown menjadi prakarsa perubahan halaman 19. Satu prakarsa perubahannya itu adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berprestasi akademik melalui ekstrakurikuler kelompok ilmiah remaja. Karena memang ini yang sangat saya geluti di SMA Darussalam, yaitu tentang dirinya gitu. Biar relate dengan apa yang saya lakukan di SMA Darussalam, maka prakarsa perubahan yang bisa saya lakukan ya saya kaitkan dengan dirinya gitu. Jadi bagaimana Pak Ibu kalau misal prakarsa perubahan ini yang kita bareng-bareng lakukan nanti, karena memang Bapak Ibu kan tergabung dalam komunitas praktisi mitra peneliti pikir gitu. Jadi biar prakarsa ini bisa berjalan dengan baik, sehingga visi sekolah yang awalnya tadi sudah dirumuskan oleh sekolah itu bisa kita kuatkan dengan prakarsa perubahan yang kita lakukan nanti pikir. Bagaimana Bapak Ibu? Oke. Ya, setuju ya? Sepakat ya? Oke, prakarsa perubahannya ini aja Bu Ana. Kita ambil ini. Begini untuk Bapak Ibu semua, tadi yang dilakukan itu adalah
dalam merumuskan prosesnya, toh visinya sudah jadi kan begitu nggih. Visinya sudah jadi, tinggal breakdownnya ke dalam atau memerinci ke dalam program-program sekolah. Nggih. Program itu boleh yang sudah, boleh yang belum. Jadi program apa yang kira-kira nanti membuat visi itu tercapai dengan secara maksimal. Nah ini Pak Agus akan menyampaikan prakarsa perubahan dari visi Pak Agus yang tentunya juga sudah selaras, tadi sudah dievaluasi selaras dengan visi sekolah. Ya, jadi melihat yang sudah jadi punya Pak Agus, nanti kita sambil belajar dari situ, nggih. Monggo Pak Agus. Saya jelaskan tentang prakarsa perubahan. Jadi di prakarsa perubahan di slide bagaimana? Di slide biar saya kelihatan. Di prakarsa perubahan yang sudah saya cetuskan ini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam perencanaan ataupun ketika implementasiannya. Next Bu Ana. Jadi dalam implementasiannya kita nanti atau perencanaannya kita menggunakan IA. Kalau kita kenalnya AI ya, Artificial Intelligence, tapi yang ini IA dibalik Bapak Ibu. IA itu inquiry apresiasi. Jadi salah satu strategi atau suatu paradigma yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal yang positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, sebaik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Itu dicetuskan oleh Cooper, Riger dan Whitney. Untuk inquiry apresiatif ini bisa kita gunakan untuk memperkuat atau merencanakan prakarsa perubahan ini dengan mengumpulkan item-item yang memperkuat atau menjadi kekuatan dari sekolah kita. Terus next Bu Ana. Nah, adapun model manajemen perubahan inquiry atau inquiry apresiatif Bagja ini ada 5 langkah. Bagja itu singkatan Bapak Ibu. Ada B, A, G, J, A. B-nya itu buat pertanyaan. Dari prakarsa yang dirumuskan tadi, kita buat pertanyaan umumnya, pertanyaan inti yang nanti akan kita jawab. Terus yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, yang terakhir atur eksekusi atau kita implementasikan. Next coba Bapak. Nah ini sudah saya buatkan pertanyaan umum untuk prakarsa perubahannya ini, mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berprestasi akademik melalui ekstrakurikuler kelompok ilmiah remaja. Pertanyaannya apa? Bagaimana upaya untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berprestasi akademik melalui ekstrakurikuler kelompok ilmiah remaja. Jadi itu nanti yang menjadi rumusan masalah atau yang menjadi tujuan saya menciptakan prakarsa perubahan ini. Adapun langkah-langkahnya ini berkomunikasi dan berkolaborasi dengan semua stakeholder di sekolah, memaksimalkan program pengembangan bakat yang telah diprogramkan di ekstrakurikuler setiap tahunnya. Setelah itu melakukan kajian literatur terkait program pembentukan karakter dan pengembangan bakat. Ini yang saya lakukan ketika define atau berpertanyaan tadi. Yang berikutnya ambil pelajaran atau discover. Di sini saya melakukan analisis. Yang pertama, kegiatan apa saja yang telah ada yang dapat menguatkan pembentukan karakter dan prestasi sekolah. Terus siapa saja yang terlibat, program atau kegiatan seperti apa, terus sarana prasarananya apa. Tindakannya, saya mendata program sekolah atau program yang sudah dibentuk oleh KIR untuk menguatkan prakarsa perubahan yang saya buat tadi. Terus melibatkan semua warga sekolah. Nah dalam hal ini saya sudah melibatkan Bapak Ibu karena jenengan sudah tergabung dalam komunitas praktisi mulai 2018. Terus berikutnya mendata program atau kegiatan penguatan karakter dan prestasi yang dapat dikembangkan di sekolah. Yang berikutnya mendata sarana dan prasarana. Dan ini sudah saya lakukan semuanya, termasuk di Bu Desi memanfaatkan lab dan sebagainya, lab TIK juga lab biologi, fisika, kimia, terus juga ada yang belakang juga saya manfaatkan sarana prasarananya. Terus berikutnya gali mimpi. Di gali mimpi ini kira-kira di prakarsa perubahan ini yang kita harapkan, yang kita mimpikan apa gitu. Yang pertama, suasana seperti apa yang diharapkan ketika murid tertanam karakter dan semangat meraih prestasi. Nah, mimpinya apa? Terus berikutnya, siapa yang perlu dilibatkan, program baru apa saja yang menjadi harapan penguatan karakter, sumber daya apa yang kita bayangkan akan tersedia. Untuk langkah-langkahnya ini, mendata nilai-nilai yang diharapkan tertanam pada murid, jadi karakter apa yang ditanamkan, terus membuat daftar kegiatan KIR-nya yang mengutamakan karakter dan peningkatan prestasi.
terus mendata sarana prasarana yang mendukung, melakukan diskusi dengan warga sekolah yang terlibat dalam kegiatan serta perannya. Dan semua ini sudah saya lakukan Bapak Ibu. Yang terbaru di diklat kemarin, ya kan? The best. Kan ada yang datang kan, kecuali Bu Holly kemarin di Bangsering. Terus berikutnya desain atau jebakan rencana. Dari yang kita mimpikan tadi, kita buat rencana Bapak Ibu. Apa saja? Yang pertama, siapa yang melakukannya, apa dan bagaimana, bagaimana dan kapan. Dan ini sudah kita lakukan. Terus bagaimana mengukur kemajuan melanjutkan langkah, bagaimana seluruh pihak melakukan improvisasi dan berkontribusi membantu terwujudnya perubahan, apa saja tahapan yang harus dilakukan dan menyusun program ekstrakurikuler Ilmiah Remaja. Untuk tindakannya, mengadakan persamaan persepsi seluruh warga sekolah terkait kegiatan yang dilaksanakan, melakukan sosialisasi dengan orang tua. Nah, ini yang menjadi kekuatan anak-anak KIR. Setiap ada program yang diprogramkan oleh anak-anak atau sekolah, kita tidak terlepas komunikasi dengan orang tua, sehingga hampir semua program yang dilaksanakan oleh KIR berjalan dengan baik dan tidak ada kendala apapun di belakang. Terus berikutnya menyusun program kerja, mendata pembagian tugas warga sekolah untuk mendukung program. Itu yang menjadi rencana saya. Terus berikutnya atur eksekusi atau deliver. Siapa yang saja yang terlibat dalam pelaksanaan program, siapa yang mengarahkan dan memantau kapan program akan dilaksanakan, bagaimana indikator pencapaian programnya, dikatakan berhasil atau tidak, seperti apa indikatornya. Terus yang terakhir, bagaimana pelaksanaan, refleksi, evaluasi dan tindak lanjut program. Jadi nanti akhirnya kita harus mengeksekusi program-program itu sehingga prakarsa perubahannya itu bisa berjalan dengan baik. Tindakannya apa? Yang pertama, menyusun SK pembagian tugas. Setiap program sekolah atau program KIR, saya selalu membuat SK untuk baik untuk anak-anak ataupun untuk bapak ibu guru yang terlibat. Termasuk yang kemarin di mitra peneliti saya buatkan SK. Terus berikutnya menyusun program-program penguatan karakter dan prestasi. Di sini juga beberapa bapak ibu guru juga sudah mengikuti program-program. Contohnya di One Semester One Research itu yang saat ini juga berjalan untuk DIC, Darussalam Essay Competition, itu juga salah satu program penguatan karakter dan prestasi. Terus menyusun instrumen monitoring dan evaluasi, membuat jadwal refleksi, kalau refleksi setiap kegiatan, mempersiapkan sarana-prasarana, melakukan tindak lanjut evaluasi kegiatan. Dan ini sudah saya lakukan ke Bapak Ibu, setiap kegiatan atau selesai ya kegiatan, saya meminta saran atau testimoni dari jenengan. Kira-kira program yang sudah saya lakukan di KIR ini gimana? Bisa dilanjutkan di tahun depan apa gimana? Atau misal ada yang ditambahkan, atau ada yang masih kurang? Pasti seperti itu. Nah, ini salah satu yang sudah saya lakukan, yaitu yang simpel di sekolah kemarin, tour lab Bapak Ibu. Saya melibatkan Kaleb dan koordinator lab fisika kemarin Bu Desi dan Bu Lupita di tour lab ini. Tahapnya ada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap refleksi. Berikutnya coba Bu. Untuk tahap persiapannya ini, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, waka-waka, mengenai kegiatan peningkatan bakat dan melalui ekstrakurikuler KIR, membentuk komunitas peneliti di sekolah, sudah saya lakukan ini Bapak Ibu. Terus menyusun rencana kegiatan penguatan karakter, pengembangan bakat dan seterusnya ini sudah disusun dalam bentuk program kerja atau proposal diklat kemarin. Terus menyusun instrumen khusus target keberhasilan kegiatan ekstrakurikuler KIR, menyusun instrumen evaluasi dan tindak lanjut bersama tim, bersama jenengan Bapak Ibu. Terus meningkatkan keikutsertaan karya siswa pada kompetisi ilmiah di luar sekolah seperti LKTI, lomba esai, lomba desain poster, lomba infografi atau business plan. Melakukan sosialisasi dengan meminta dukungan kepada seluruh warga sekolah, khususnya guru dan peserta didik untuk ikut terlibat dalam kegiatan ini. Itu persiapannya. Untuk pelaksanaannya, karena tadi saya ambil satu program yaitu tour lab. Jadi komunitas pasti melalui satu dari banyak program pengembangan bakat yang saya ambil ini adalah program tour lab yang berkolaborasi dengan Kaleb, Kepala Laboratorium Bu Desi. Saat itu komunitas mitra peneliti mendampingi pelaksanaan program, kemarin sudah didampingi, bila berdua hadir. Terus program tour lab diawali peresmian dan pengukuhan program asisten lab. Jadi kemarin Bapak Ibu, mungkin saya belum komunikasi sama jenengan ya. Ketika saya melakukan program tour lab itu diawali dengan pengukuhan aslab. Tapi sudah kita komunikasikan dengan Bu Holi, Bu Nurul,
bahwasanya program ini sudah dicetuskan dan akan dilaksanakan. Dan alhamdulillah tanggapan baik dari kepala sekolah, Bu Desi sebagai Kaleb juga menyambut baik. Dan alhamdulillah hari ini masih proses penyusunan program kerja. Karena nanti diharapkan asisten lab yang sudah terbentuk ini bisa diajak kerja nanti. Gitu. Terus berikutnya program tour lab, siswa akhir diberikan penjelasan oleh asisten tentang manajemen laboratorium, pelaksanaannya. Terus dikenalkan beberapa alat lab, alat dan bahan. Setelah itu siswa diajak keliling pada pos-pos praktikum untuk bersama-sama mengamati dan mempraktekkan praktikum sederhana serta menuliskan hasil pengamatan pada instrumen yang telah disediakan. Itu pelaksanaannya. Dan yang terakhir, asisten lab menguji pemahaman dan pengetahuan siswa akhir terkait tour lab dengan menggunakan metode Team Games Turnamen atau TGT. Yang terakhir, tahap refleksi. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut bersama komunitas praktisi sudah saya lakukan dengan Bu Desi dan Bu Lukita terkait tingkat keberhasilan kegiatan. Dan alhamdulillah kemarin setelah dievaluasi, anak-anak banyak yang senang, anak-anak banyak yang paham dan termotivasi agar kegiatan seperti ini bisa dilanjutkan. Terus meminta saran dan masukan dari kepala sekolah atau pengawas atau praktisi ahli yang berkaitan dengan kegiatan ini. Kemarin juga saya sempat komunikasi dengan beberapa pembina KIR yang tergabung dalam FPMB dan alhamdulillah disambut baik. Dan juga ada yang mau mengadopsi yaitu SMA 1 Bulemor. Terus berikutnya menggali pengalaman dari peserta didik yang telah dan belum memiliki kreativitas dan kemampuan analitis yang bagus setelah melaksanakan kegiatan. Next. Oke, sudah. Itu. Kembali ke slide 16, Bu. Itu Bapak Ibu satu prakarsa perubahan yang sudah saya rencanakan dan sudah saya implementasikan. Mungkin nanti di lain waktu sambil berjalan nanti akan saya programkan kembali prakarsa perubahan yang nanti dalam program KIR dirumuskan dan saya nanti akan tetap melibatkan Bapak Ibu di dalam komunitas praktisi ini. Yang terakhir Bapak Ibu, kesimpulan dan refleksi Bu Ana 17. Oke, dalam kegiatan diseminasi ini, visi guru bergerak dan prakarsa perubahan, saya mohon Bapak Ibu bisa menyampaikan kesimpulan atau kira-kira apa yang dapat diambil dari kegiatan ini. Monggo, satu yang mewakili. Oh ya, Bu Desi. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari kegiatan ini. Baik, terima kasih. Di sini kesimpulan dan refleksinya setelah mengikuti diseminasinya Pak Agus, kami teman-teman dari Pak Agus bisa belajar untuk mewujudkan visi sekolah dan juga untuk kedepannya apa yang ingin dicapai oleh sekolah kita refleksikan tadi. Sudah Pak Agus, terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Biar semangat aja terus dong buat Bu Desi, biar semangat sedikit lah gitu lah. Jadi kesimpulan dari Bu Desi itu, jadi dengan kegiatan diseminasi ini kita bisa diberikan fasilitas untuk bersama-sama merefleksi, belajar dan merefleksi visi sekolah kita dan merumuskan suatu perubahan, prakarsa perubahan untuk kita kembangkan di sekolah kita. Itu ya Bapak Ibu. Yang refleksi juga Ibu, saya minta pendapatnya Bapak Ibu. Untuk refleksinya saya pakai 4P Bapak Ibu. Peristiwa, terus perasaan, pembelajaran, dan perubahan. Kira-kira peristiwa apa aja yang sudah Bapak Ibu ambil atau Bapak Ibu petik dari kegiatan ini, terus perasaan Bapak Ibu guru setelah mengikuti ini, kegiatan hari ini seperti apa, terus pembelajarannya yang jenengan ambil apa, terus perubahan yang nanti akan bisa jenengan implementasikan ke depan seperti apa. Satu item, satu guru. Oke. Coba siapa yang mau mengawali? Monggo Bu guru kita. Yo langsung ngalor iki dulu Pak ya. Langsung ya Bu. Ini akan menyampaikan perasaan apa yang saya rasakan setelah mengikuti diseminasi dari Bapak Agus. Yaitu perasaan yang pertama perasaan semangat
tambah semangat untuk belajar dan mengajar, terus termotivasi juga. Terus yang paling membuat perasaan itu yaitu senang mengikuti diseminasi karena banyak pelajaran yang didapat dari diseminasi ini. Terima kasih. Terima kasih. Rasanya kesimpulannya senang ikut kegiatan ini. Ya, diharapkan Bapak Ibu guru yang ada di sini nanti ikut CGP dan bisa diseminasi seperti ini. Ya, sehingga nanti bisa bergiliran kita. Terus berikutnya siapa? Peristiwa pembelajaran perubahan dan orang iso kene. Napa niku? Ayo Pak Nadi. Apa itu, Pak? Ambil satu. P-nya satu. P-nya peristiwa pembelajaran Peristiwa. atau perubahan. Ada perubahan nggak sebelum ikut ini sama setelahnya? Ya, berarti saya akan mengambil P yang perubahan. Tentunya ini kan tadi disampaikan panjang lebar oleh Pak Agus. Tentu setelah mendapatkan diseminasi ini ingin melakukan perubahan, terutama adalah melayani, membimbing anak-anak. Selain itu juga selain perubahan terhadap siswa juga perubahan terutama dalam diri sendiri Pak ya. Jadi ke depan kami harus lebih semangat lagi, lebih kreatif lagi dalam melayani anak-anak, kurang lebihnya seperti itu Pak. Intinya perubahan terhadap pembelajaran lah seperti itu. Intinya Pak Resi ingin melakukan perubahan dari untuk dirinya sendiri sehingga nanti bisa menjadi lebih baik ketika melakukan pembelajaran di kelas. Oke, berikutnya dua lagi peristiwa dan pembelajaran. Peristiwa apa yang jenengan dapat atau pembelajaran apa yang jenengan dapat? Monggo Bapak Ibu, bener apa? Peristiwa apa pembelajaran? Pembelajaran. Oke. Untuk diri saya sendiri untuk pembelajaran, ternyata seperti itu yang menyusun visi dan visi terutama. Jadi mulai dari diskusi dulu, kemudian ada tanya jawab dan akhirnya mendapatkan kesimpulan visi sekolah seperti itu. Jadi cara-cara untuk menyusun visi, langkah-langkahnya. Ya langkah-langkahnya. Ada lagi? Sudah, terima kasih. Kasih peluang buat Nurul. Oke, pembelajaran yang didapat oleh Bu Nurul hari ini banyak ilmu tentang merumuskan sebuah visi, langkah-langkahnya seperti apa. Oke, berikutnya yang terakhir peristiwa. Monggo Bapak Ibu. Atau saya tunjuk. Ayo boleh langsung gerakannya. Ayo boleh. Oke, mengakhiri. Itu Pak Dodi katanya boleh. Mengakhiri. Peristiwa, ayo. Peristiwa. Terima kasih Pak Agus. Kalau misalkan saya suruh merefleksi peristiwa, saya mau merefleksi apa yang saya rasakan ya. Bukan yang peristiwa yang apa pokoknya saya tak rasa. Dari diseminasi yang Pak Agus lakukan, ini sebagai suatu peristiwa praktik baik ya mungkin dari Pak Agus yang juga mungkin selama ini kita dari awal sudah punya mimpi, tapi kita sudah terlena dengan mimpi kita. Akhirnya kita disadarkan, sudahkah mimpi kita itu tercapai? Sudahkah kita benar-benar menjadi guru yang bisa membawa siswa kita mencapai apa yang mereka inginkan? Nah, dari diseminasi ini ternyata saya merasa saya masih banyak, saya harus mengukir mimpi saya lagi, istilahnya memperbaiki mimpi saya lagi. Karena saya merasa saya belum bisa memberikan apa yang murid saya butuhkan. Selama ini saya mengajar mungkin ya mengajar seperti itu. Ternyata anak kita sekarang tidak hanya kita berikan ini loh materinya, tidak. Seperti di awal tadi, kita harus bisa membimbing mereka, menumbuhkan karakter mereka, agar mereka sadar akan kebutuhan yang mereka harapkan nantinya. Jadi mereka menemukan sendiri jalannya, langkahnya saya harus seperti apa. Jadi dari pembelajaran ini Pak Agus, dari yang jenengan lakukan ini
jadi saya banyak belajarnya itu. Saya harus memperbaiki mimpi saya lagi. Saya harus bangun dari keterlenaan saya selama ini. Jadi saya harus berbuat bagaimana saya bisa membawa anak-anak saya untuk mendapatkan apa yang harus mereka dapatkan, mereka peroleh. Jadi terima kasih Pak Agus atas praktik baiknya ini. Semoga apa yang nanti ke depan jenengan pembaruan yang jenengan peroleh bisa jenengan diseminasikan ke kami. Insya Allah kami siap. Mari kita bersama-sama menjadi agen perubahan, memberikan perubahan untuk sekolah kita, tentunya anak didik kita ke depannya agar menjadi lebih baik. Itu saja Pak Agus, terima kasih. Keren, lengkap banget ya. Tapi sama boleh. Ini refleksi saya Bu Erna di modul 1.1 sama persis dengan apa yang Bu Alif sampaikan. Iya. Saya jadi bercermin Bapak Ibu dengan diri saya sendiri. Selama ini saya di sekolah ini seperti apa? Kok ketika masuk ke PGP, ya Allah, ternyata kok jauh sekali dengan harapan biasa dewantara bahwasanya guru itu harus bisa menuntut siswa untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Nah, dari situ di PGP ini bukan malah saya suntuk dengan tugasnya, bukan Bapak Ibu, tapi malah saya lebih semangat karena di situ tidak hanya materi yang unik, materi dasar dari pendidikan, tapi juga kita di situ ada kolaborasi Bapak Ibu. Ada teman-teman yang menguatkan kita, saling menguatkan kita, saling memberikan informasi, memberikan pengalamannya dia. Dari situ saya lebih terbuka, nggak hanya di SMA Darussalam, bahwasanya sekolah itu harusnya seperti ini, guru itu harusnya seperti ini, harus berpihak kepada murid, harus memiliki kecakapan teknologi dan sebagainya. Maka dari itu Bapak Ibu, untuk closing ya, sebelum saya baca quote, saya harapkan dengan langkah awal saya melakukan diseminasi ini, Bapak Ibu bisa termotivasi untuk mengikuti guru penggerak, jadi bisa mengikuti langkah-langkah teman-teman yang sudah mengikuti PGP. Bukan saya memaksakan, bukan Bapak Ibu. Saya ingin timbul kesadaran diri dari Bapak Ibu sendiri. Closingnya terakhir Bu Indah. Ini saya ambil dari Buya Hamka, quotes-nya Bapak Ibu. Jangan takut jatuh karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal karena yang tidak pernah gagal hanya orang-orang yang tidak pernah melangkah. Betul. Janganlah takut salah karena dengan kesalahan pertama dapat menambah pengetahuan untuk memperbaiki langkah kedua kita. Jadi marilah kita bergerak dan menggerakkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu, itu cukup dari saya tentang diseminasi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya perbuat baik dari ucapan ataupun sikap saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa sekali yang disampaikan oleh Pak Agus. Rentetannya sangat luar biasa. Pak Agus tadi promosi ya di belakang. Saya tambahkan. Bapak Ibu mungkin yang belum masuk ke guru penggerak, stigmanya masih belum positif sekali ya. Mungkin apa sih kok cari repot gitu. Padahal kata Pak Agus tadi sibuknya itu sibuk. Senang ya Pak ya, karena dapat ilmu baru, pengetahuan baru. Ketika masuk baru tahu bahwa selama ini kita banyak yang harus diperbaiki, banyak yang kurang betul. Nah, itu. Jadi sampaikan tadi luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita tahu bahwasanya semua punya impian. Saya koreksi Bu Alif tadi bilang mimpi ya. Kalau mimpi itu harus tidur dulu Bu Alif. Oke. Kalau tidak tidur tidak bermimpi. Tapi kita ganti istilahnya jadi impian. Kalau impian itu yang kita impikan atau kita cita-citakan. Jadi setiap Bapak dan Ibu semuanya punya impian yang bisa dituangkan ke dalam visi sendiri. Visi kita punya visi. Seperti apa murid kita ke depannya. Pembelajaran seperti apa yang berpihak pada murid. Jadi visinya seperti itu. Kemudian visi itu nanti bisa kita sampaikan ke sekolah. Tim perumus visi itu nanti pasti akan memperhatikan impian-impian dari Bapak dan Ibu semuanya. Jadi tidak hanya sekedar jargon. Kalau Bapak dan Ibu ikut berkontribusi, meskipun kalimatnya tidak langsung terambil untuk visi sekolah,
tapi kemauan kita sudah terangkum di situ. Kalau kita seperti itu, kita akan merasa ikut memiliki ownership. Jadi kita akan memaknai lebih merasa ikut memperjuangkan visi itu bersama dengan anak-anak melalui cara-cara kita. Dan mengenai prakarsa perubahan, Pak Agus, Bapak dan Ibu ini semuanya boleh membuat prakarsa perubahan sendiri-sendiri dengan membreakdown atau mempredali visi sekolah yang luas itu tadi. Visi sekolahnya luas ini, luas sekali nggak usah melihat. Jadi visi yang luas itu perlu tangan banyak untuk mewujudkannya. Kalau tidak ada kolaborasi, tidak ada tangan banyak yang mewujudkan, maka visi itu hanya tinggal visi. Jadi visi yang sudah luar biasa itu, marilah Bapak Ibu berkolaborasi untuk bersama-sama mencapai tujuannya. Caranya dengan melakukan prakarsa di bidangnya masing-masing. Bapak dan Ibu, kiranya itu yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa ketemu lagi, entah di momen seperti apa. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesempatan dan umur yang panjang. Bapak Ibu selalu diparingi sehat dan terlindungi senantiasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Bu Ana. Oke, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh Pak Agus dan Bu Erna. Masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat. Oke, semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Agus tentang penyusunan visi, langkah-langkahnya seperti apa, semoga bisa bermanfaat bagi diri kita sebagai seorang pendidik dan semoga menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana menjadi seorang guru yang baik sesuai dengan harapan Bapak Ki Hajar Dewantara, ya, di depan menjadi teladan, di tengah menjadi semangat dan di belakang menjadi pendorong. Oke, dan semoga saya sendiri berharap Bapak Ibu di sini semakin banyak yang tertarik untuk mengikuti guru penggerak. Oke Bapak Ibu, sebelum kami akhiri, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.